Banyak orang kiai kemudian jadi politikus. Nggak usah contoh jauh-jauh, Pak Maruf Amin itu. Itu ulama besar jadi politikus. Nabi katakan waspada. Isyaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kawanan umatku. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama-ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Itu 3 orang yang harus diwaspadai di dalam Islam. Ulama yang lalai, miskin yang sombong, dan orang sufi yang bodoh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Banyak orang kiai kemudian jadi politikus. Nggak usah contoh jauh-jauh, Pak Maruf Amin itu. Itu ulama besar jadi politikus. Nabi katakan waspada. Isyaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kawanan umatku. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama-ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Itu 3 orang yang harus diwaspadai di dalam Islam. Ulama yang lalai, miskin yang sombong, dan orang sufi yang bodoh. Orang sufi yang bodoh itu dia beribadah tanpa ilmu. Sama dengan saya baru masuk Islam. Begitu masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid 1 rakaat. Ditanya oleh pengurus masjid, sholat apa tadi Pak Yahya? Enggak, sholat biasa. Nah itu jawaban saya. Karena baru 3 hari saya masuk Islam. Baru 3 hari, baru selesai disunat, saya ke masjid. Sholat di masjid, cuma 1 rakaat, langsung salam. Salam pun belum tahu, tata cara ibadahnya pun belum, karena baru masuk Islam. Diketawai sama orang-orang, nggak apa-apa, tapi di hadapan Allah benar. Bahkan arah kiblat pun pernah saya dan istri salah arah kiblat. Sholat subuh sampai 20 rakaat. Saya pikir makin banyak sujud, makin banyak barokah. Ibu bapak ketawa, kita yang kuliah subuh, tahu arah kiblat, tahu Al-Fatihah, hafal, tahu jumlah rakaat, begitu azan subuh, salatu khairu minan naum. 1 meter dari masjid tidak sholat berjamaah, tidak sholat subuh. Siapa yang betul kira-kira? Yang sudah tahu arah kiblat, yang tahu Al-Fatihah, suratul Fatihah dihafal, tapi tidak sholat subuh. Dibanding orang baru masuk Islam dari kafir yang sholat 20 rakaat, jumlah rakaatnya salah, kiblatnya pun salah. Mana yang betul di hadapan Allah? Saya berani katakan yang betul adalah mantan kafir yang sholat 20 rakaat. Karena dia belum tahu. Begitu siang hari saya ditegur, pergi ke pasar, beli buku yang warna kuning, tuntunan sholat lengkap 5 waktu. Afdalul a'malu as-salatu khams. Jadi sekarang bukan tidak bisa sholat, sekarang sudah biasa bertindak sebagai imam. Dalam tempo 1 minggu, 2 minggu, nggak sampai sebulan, sudah berdiri saya di mimbar masjid, bisa khutbah Jumat, khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sampai hari ini. Karena belajar al-ilma bil kasab labin nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Biar juga dari turunan Islam kalau munafik banyak kan sekarang? Banyak atau sebanyak? Banyak.
bikin kafir berani karena banyak yang munafik di dalam Islam. Tuh banyak sekali tuh kiriman-kiriman video mengaku Islam, nyanyi-nyanyi dalam gereja, bahkan muncul di televisi pakai sorban di kepala, ngaku mubalik. Siapa dia? Mokhtar Ngabalen. Mokhtar Kibulin. Itu tuh yang bahaya, bukan orang kafir. Orang kafir nggak bahaya. Saya kira orang kafir itu nggak bahaya. Kafir itu cuma berapa ekor di Indonesia. Gampang, terangkan kepada kafir supaya dia masuk Islam. Yang bahaya adalah orang Muslim yang munafik. Ini tugas kita bersama. Karena misi Kristen itu dia nggak mau tangannya berdarah. Orang Kristen itu nggak mau hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya lihat tuh, mahasiswa demo yang ngomong bukan Lut Binsar Panjaitan, bukan Ruth Sitompul, bukan orang Manado, bukan yang Kristen, bukan. Yang ngomong di TV Wiranto. Ini indikasinya disinyalir di belakang demo mahasiswa ini ada Islam radikal. Ente ini orang opo toh? Agamane opo? Agamane Islam. Kok suka-suka jelek-jelekin Islam? Nggak sadar sudah diperalat oleh kafir. Itu. Ini yang paling bahaya. Nggak ada mahasiswa demo, itu bukan urusan masyarakat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat yang demo di jalan, saya dapat pastikan ada yang terganggu. Apa yang terganggu? Perut mereka terganggu. Tapi kalau sudah mahasiswa, bukan perut yang terganggu, intelektualitas mereka terganggu. Ada lagi profesor satu, Mahfud MD, Profesor Pancasila. Bahaya semua itu. Orang lagi berdarah-darah di Wamena, mahasiswa lagi demo, ada yang hilang diculik, ada yang mati, bahkan ada yang hilang entah kemana. Di Indonesia Lawyers Club dia ketawa-ketawa. Enggak, Pak Jokowi aman-aman saja. Allahu Akbar. Sudah tipis lidah mereka saking sering kali menjilat. Allahu Akbar. Udah tipis. Loh iya, ini yang kalau cuma kafir ketahuan. Tuh kafir tuh, salib. Tetangga kita Robertus Spiritus Capticus. Tahu kita, dari nama sudah tahu kap. Tapi yang di dalam masjid begini nih, munafik. Ya kan? Dulu kan waktu saya masuk Islam cuma dua golongan, mus dan kaf, muslim dan kafir. Ada golongan baru, munafik. Ini lebih bahaya daripada orang kafir. Coba nonton TV Indonesia Lawyers Club. Dulu Fahri Hamzah sebelah sana dengan Rocky. Malu kita sama teman saya, satu suku saya dari Manado itu. Kami orang Manado begitu memang. Kalau betul nggak pernah kami takuti apapun. Kalau memang barang betul. Sama satu kampung saya dengan beliau itu. Dia kafir liberal tapi otaknya Islam. Ini Islam otaknya kira-kira begitu. Ya. Mana memang bingung sekarang. Mana yang sebenarnya yang Muslim ini? Mana yang mukmin? Mana yang beriman? Ada juga orang liberal, filsuf, orang kafir. Rocky keluarganya di Manado satu kampung sama saya, Rocky Gerung. Itu bapaknya, opanya semua keluarganya, bahkan adiknya satu itu dekan Fakultas Eksakta di Manado, Universitas Samratulangi, Profesor Grevo. Itu profesor semua keluarganya. Rocky aja bukan profesor, tapi otaknya mengajar S3. Bahkan ada satu mata kuliah di Universitas Indonesia yang tidak mampu diajar oleh para akademisi, profesor di UI, Rocky bisa ajar selama 15 tahun. Gajinya dia tak ambil. Dia tidak ambil gajinya sampai sekarang. Nah dia otaknya otak Islam.
dibandingkan dengan yang lain. Ban Vespa di kepala putih. Datang ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu gereja. Yesus itulah Indonesia Lawyers Club kemarin, dia keluarkan ayat dari mulut. Komentatornya juga Karni Ilyas. Nanti saya undang kamu ke Indonesia, damai Indonesiaku. Oh, cocok sudah ini. Watak orang Indonesia. Saya bukan orang Indonesia, saya bukan orang Manado. Saya orang Islam. Dari awal masuk Islam bicara A sampai masuk ke liang kubur, lidah ini tetap A. Jadi saya kalau tadi debat, tidak boleh menggunakan Al-Quran, tidak boleh juga meyakinkan agama Kristen dengan pakai ayat Kristen, menempatkan teologi pada substansi yang rasional sehingga dua agama bisa terima. Mana kira-kira agama yang betul? Dan yang terakhir saya akan bilang, saya akan minta kepada semua pendeta, berikan satu contoh dalam Bible yang bisa memberikan sumbangsi bagi terkaitnya perkembangan pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi. Adakah kira-kira dalam Bible Kristen yang bisa mengungkap satu fakta terkait sumbangsi pemikiran, ilmu pengetahuan? Kalau di dalam Islam kan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya sudah baca Bible Kristen itu, Bible Kristen. Tidak ada satupun ayat Kristen yang mampu memberikan sumbangsi pengetahuan terkait dengan perkembangan sains dan teknologi yang dikaji secara saintifik. Nanti kita lihat. Tapi di Al-Quran banyak. Termasuk sore nanti akan saya ungkapkan tentang menguak rahasia fitrah manusia di balik fakta hidayah. Nanti malam kita jumpa di Masjid Boyolali. Di masjid apa itu namanya? Masjid. Ya. Kita jumpa di sana saja. Nanti bagi Bapak Ibu saudaraku yang ingin melihat biodata saya secara lengkap, inilah dokumen saya mempendetakan para pendeta. Silakan nanti, saya di dalam setiap momen berdakwah selalu membawa buku karya tulis saya sendiri dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini membongkar semua kebohongan kitab Kristen. Bagi yang berminat untuk mendapati buku ini, siapa tahu ada yang masih punya keluarga Kristen atau tetangga atau teman, kita tidak usah berdebat, suruh dia baca. Buku ini kalau dia sudah baca, hanya dua, dia pasti tidak ke gereja atau dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau Allah berikan petunjuk, insya Allah dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalaupun Allah baru memberikan petunjuk, dia pasti tidak akan ke gereja, tapi dia juga tidak masuk Islam. Untuk ke gereja dia sudah nggak mau. Nah itu. Nanti kalau lama-lama dia sudah bosan ke gereja, kan juga tetap dia akan ke Islam. Ada yang langsung begitu membaca langsung telepon, Ustadz, saya baca buku Anda, saya ingin masuk Islam. Oh, sudah ribuan. Jadi saya nggak perlu ke gereja lagi berpidato, cukup dengan karya tulis. Ini yang pendeta-pendeta jengkel, dermanya habis di gereja, domba-dombanya bersih masuk Islam. Apalagi kalau debat nanti habis satu gereja memang. Orang Kristen juga itu nggak mau sebenarnya dibohongi, cuma dia menunggu siapa yang bisa menjelaskan. Nah, saya nggak ada waktu menjelaskan ke mereka karena mereka selama ini marah sama saya, benci sama saya. Tidak ada waktu kecuali kesempatan berdakwah begini. Dan bila mereka sudah membaca karya ilmiah, bagi yang berpengetahuan sarjana ke atas, magister and doktoral, paling cepat untuk mendapatkan petunjuk.